deklarasi kemenangan Wagner yang menguasai Bakhmut setelah lebih dari 9 bulan, 2 minggu, dan 5 hari pertempuran berat bisa menjadi sejarah pertempuran yang sangat sulit dilupakan. Ini sekaligus anomali pertama kalinya tentara swasta bisa mengalahkan tentara negara yang terorganisir dan didukung oleh NATO. Situasi ini bisa merubah banyak kebijakan baik dari pihak Rusia dan terutama dari pihak NATO. Beberapa hari yang lalu, saat Patriot bisa dikalahkan Ginjal, Amerika terlihat cukup tersakiti dan langsung menyatakan bergabung dengan koalisi F-16 yang digagas oleh Inggris dan Belanda. Kemenangan Wagner yang menjadi ujung tombak serangan Bakhmut bisa merubah pola doktrin pertempuran NATO di masa depan, termasuk arah dukungan ke Ukraina. Bagaimana Wagner, sebuah organisasi tentara swasta, bisa memegang kunci pertempuran yang melampaui negara? Grup Wagner digambarkan sebagai perusahaan militer swasta, tetapi ruang lingkup dan luas operasinya sangat sulit diketahui. Wagner menyediakan segalanya, mulai dari pelatihan keamanan, nasihat politik dan militer, pengumpulan intelijen, operasi opini publik, dan operasi tempur. Wagner seringkali dibandingkan dengan kelompok tentara bayaran Blackwater Amerika Serikat yang beroperasi di Irak pada tahun 2003. Dengan puluhan ribu pejuang, banyak dari mereka sekarang terlatih di medan perang. Pejabat Eropa mengatakan, kemunculan grup Wagner bisa menjadi tantangan global yang serius di tahun-tahun mendatang. Wagner memiliki pengaruh yang kuat di Afrika, di mana para pejuang terlatihnya melakukan fungsi keamanan, terutama untuk rejim di Sudan, Republik Afrika Tengah, dan negara-negara lain. Diplomat dari Amerika, Eropa, dan Afrika telah bertemu secara tertutup di ibu kota di seluruh negara, termasuk Bangui, Kigali, Brussels, Washington, Kiev, London, dan Lisbon untuk membahas cara membatasi jejak Wagner. Para pejabat bahkan menyusun dan mengedarkan peta jalan strategis untuk mengusir Wagner keluar dari Republik Afrika Tengah. Koordinator Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat untuk komunikasi strategis John Kirby mengklaim Wagner memiliki 50.000 pejuang di Ukraina, termasuk 10.000 kontraktor. Lainnya menyebutkan jumlah tentara yang dimiliki oleh Wagner lebih dari 100.000 jika digabungkan dengan narapidana yang direkrut dari penjara Rusia. Pada tahun 2023, Rusia mengabulkan status veteran tempur kepada kontraktor Wagner yang ikut serta dalam invasi. Grup Wagner pertama kali muncul di Ukraina pada tahun 2014, di mana ia berpartisipasi dalam aneksasi Crimea. Kelompok ini juga aktif pada tahun 2014 bertempur dengan separatis Ukraina yang didukung Rusia di wilayah Luhansk. Dmitry Valeryevich Utkin, seorang veteran perang Ceknya pertama dan kedua, dikabarkan sebagai pendiri dari grup Wagner. Pada tahun 2008 sampai 2013, Utkin menjabat sebagai letnan kolonel dan komandan Brigade Unit Pasukan Khusus Direktorat Intelijen Utama Rusia atau GRU, Detasemen Spetsnaz Independen ke-700 dari Brigade Independen kedua. Setelah keluar dari militer, pada tahun 2013, ia mulai bekerja untuk Moran Security Group, sebuah perusahaan swasta yang didirikan oleh para veteran militer Rusia yang terlibat dalam misi keamanan dan pelatihan di seluruh dunia, berspesialisasi dalam keamanan terhadap pembajakan. Pada tahun yang sama, manajer senior grup keamanan Moran terlibat dalam pendirian Korps Slavonic yang bermarkas di Hong Kong, yang merekrut para kontraktor untuk melindungi ladang minyak dan saluran pipa di Suriah selama perang sipil. Pada tahun 2021, laporan kebijakan luar negeri mencatat asal-usul nama Wagner tidak diketahui. Yang lain mengatakan nama grup tersebut berasal dari tanda panggilan Utkin sendiri, yaitu Wagner, karena menggemari komposer Jerman Richard Wagner. Utkin sudah berjaringan lama dengan Prigozhin, pengusaha yang sangat dekat dengan Putin. Bahkan, Prigozhin satu-satunya yang dipercaya untuk mengendalikan semua catering yang dikirimkan ke Kremlin dan tamu-tamu negara Putin. Pada awal 2016, Wagner memiliki 1.000 karyawan yang kemudian naik menjadi 6.000 karyawan pada Desember 2017. Organisasi tersebut dikatakan terdaftar di Argentina dan memiliki kantor di Saint Petersburg dan Hong Kong. Pada November 2022, Wagner membuka kantor pusat teknologi baru di PMC Wagner Center sebelah timur Saint Petersburg. Antara tahun 2017 dan tahun 2019, Wagner mengirim tentaranya ke Sudan, Republik Afrika Tengah, Madagaskar, Libya, dan Mozambik, sehingga memiliki kantor di 20 negara Afrika termasuk Eswatini, Lesotho, dan Botswana. Pada awal tahun 2022, Eric Prince, pendiri perusahaan militer swasta Blackwater, berusaha memberikan layanan militer kepada grup Wagner dalam operasinya di Libya dan Mozambik, menurut investigasi dari media Intercepsi.
Wagner melatih personilnya di fasilitas MOD Rusia, Molkino, dekat desa terpencil Molkin di Krasnodar Krai. Tetapi Wagner mengklaim barak di pangkalan tersebut secara resmi tidak terkait dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Ketika rekrutan Wagner baru tiba di kamp pelatihan, mereka tidak lagi diizinkan menggunakan layanan jejaring sosial dan sumber daya internet lain. Karyawan perusahaan tidak diperbolehkan memposting foto, teks, rekaman audio, dan video, atau informasi lain apapun di internet yang diperoleh selama pelatihan mereka. Pasukan dilarang memberitahu siapapun lokasi mereka, apakah mereka berada di Rusia atau di negara lain. Ponsel, tablet, dan alat komunikasi lain diserahkan kepada perusahaan dan dikeluarkan pada waktu tertentu sesuai dengan izin komandan mereka. Paspor dan dokumen lain harus diserahkan dan sebagai imbalannya, karyawan perusahaan menerima doktek tanpa nama dengan nomor pribadi. Perusahaan hanya menerima karyawan baru jika perjanjian kerahasiaan 10 tahun dibuat dan jika terjadi pelanggaran kerahasiaan, perusahaan berhak untuk memutuskan kontrak karyawan tanpa membayar biaya. Menurut SBU, Dinas Keamanan Ukraina, perwira militer Rusia diberi peran instruktur dalam pelatihan Wagner. Gaji kontraktor militer swasta Wagner, yang biasanya pensiunan tentara reguler Rusia berusia antara 35 sampai 55 tahun, diperkirakan antara 80.000 sampai 250.000 rubel Rusia. Salah satu sumber menyatakan bahwa bayarannya mencapai 300.000 rubel. Kemenangan besar di Bakhmut membawa reputasi Wagner ke tingkat selanjutnya. Kemungkinan besar Wagner akan menerima banyak kontrak dari beberapa negara yang sedang mengalami kecamuk konflik. Sebagai pusat transportasi dan logistik regional, Bakhmut akan sangat berguna bagi pasukan Rusia. Lebih penting lagi, itu akan menjadi batu loncatan bagi Rusia untuk maju di dua kota besar yang telah lama diincar di wilayah Donetsk, yaitu Kramatorsk dan Sloviansk. Kota terdekat, Chasiv Yar, sebelah barat Bakhmut, mungkin akan menjadi serangan Rusia berikutnya, meskipun berada di daerah yang lebih tinggi, dan pasukan Ukraina diyakini telah membangun benteng yang kuat. Bakhmut memang kota kecil dengan penduduk 50.000 sampai 80.000 jiwa, tetapi menjadi area pertempuran yang syarat kepentingan politis kedua belah pihak, sehingga menjadi ladang pembantaian kedua kubu. Ratusan tentara kedua belah pihak mengantarkan nyawa setiap hari dan ribuan peluru artileri diledakkan nyaris tanpa henti. Terakhir, kita harus memberi rasa hormat kepada pejuang dari kedua belah pihak yang telah berjuang keras dan berani selama pertempuran Bakhmut. Dan berharap semua pihak memikirkan puluhan ribu tentara yang telah terbunuh, cacat, dan terluka selama pertempuran. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih. At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong.